Lalu kapan jadwal pemeriksaan Tom Lembong di Kejaksaan Agung? Kami akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, sejak kapan Kejaksaan Agung menyidik perkara ini dan kapan Kejaksaan Agung akan memeriksa Tom Lembong? Lalu apa saja bukti yang menguatkan Tom Lembong jadi tersangka? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara, tentu masih kita pantau bersama kapan nantinya Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan terhadap Tom Lembong setelah sebelumnya ia ditetapkan jadi tersangka dan saat ini juga sudah ditahan. Sebelumnya saudara, Tom Lembong diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan impor gula tahun 2015 dan disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini dilakukan setelah memeriksa sekitar 90 saksi. Tom Lembong diketahui sudah diperiksa sebanyak 3 kali sebelum akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Tom Lembong ini juga dijerat bersama dengan Charles Sitorus atau CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2015-2016. Diketahui bahwa penetapan tersangka antara Tom Lembong dengan Charles Sitorus ini juga berdasarkan alat bukti yang cukup, Bella dan juga saudara. Tapi tadi kami mencoba bertanya kepada Kapus Penkum Kejagung, memang saat ini masih dirinci lebih dalam lagi, masih didalami soal apa saja yang pasti alat buktinya, kemudian juga soal berapa sebetulnya kerugian yang memang karena sebelumnya diduga ditaksir mencapai 400 miliar rupiah, tapi saat ini juga masih dihitung soal bagaimana kerugiannya, termasuk juga nantinya apakah ada saksi tambahan maupun juga terbukanya adanya tersangka yang lainnya lagi. Nah, Bella dan juga saudara, kita ketahui bahwa Tom Lembong ini, kasus yang menjerat Tom Lembong ini awal mulanya di tahun 2015 saat adanya rapat koordinasi antar kementerian dan dinyatakan Indonesia ini tidak membutuhkan impor gula karena surplus, dan di tahun yang sama Thomas selaku Menteri Perdagangan saat itu justru mengizinkan persetujuan impor gula kristal 105.000 ton ke PT AP. Nah, gula kristal itulah yang nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih. Padahal impor gula kristal putih ini yang diperbolehkan adalah oleh BUMN, jadi diduga izin itu keluar tanpa koordinasi dengan pihak terkait. 28 Desember 2015, rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, salah satu yang dibahas adalah 2016 Indonesia butuh sekitar 200.000 ton untuk memenuhi stok dan juga stabilisasi harga. Nah, saat itu Charles Sitorus atau CS di November sampai Desember 2015 selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan stafnya inisial P untuk bertemu 8 perusahaan swasta. Nah, 8 perusahaan swasta inilah yang seharusnya ini yang melakukan impor gula ini adalah BUMN begitu. Nah, setelah 8 perusahaan swasta ini melakukan impor dan diolah menjadi gula kristal putih, seolah-olah PT PP ini membeli gula dan diedarkan ke masyarakat. Tapi sebetulnya ini dilakukan atau dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran. Harganya di atas harga eceran tertinggi yang di 13.000 tapi dijual 16.000. Nah, dari praktek tersebut diduga PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp105 per kilogram dan kerugian keuangan negara diduga mencapai Rp400 miliar. Nah, saat ini penghimpunan alat bukti juga masih terus dilakukan, Bella dan juga saudara, termasuk juga tadi Kapus Penkum Kejagung mengatakan bahwa pendalaman ataupun penyidikan juga masih dilakukan sehingga nantinya tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang juga akan diperiksa maupun juga adanya tersangka baru begitu. Jadi kita akan nantikan bersama, Bella. Baik, terima kasih atas informasinya Putri Oktaviani langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.